Bisa terlihat benar-benar sangat kuat sekali teman-teman. Kalau misalkan tidak kuat pasti dia akan patah. Ini saya tarik, hasilnya sangat mantap sekali. Ini adalah barang yang biasanya hanya kita buang saja teman-teman, dan mudah sekali untuk kita dapatkan, yaitu gabus atau styrofoam yang sering sekali dipergunakan sebagai packing barang ya teman-teman. Nah, mulai sekarang jangan pernah membuang barang seperti ini, karena di video kali ini saya akan berbagi sebuah ide kreatif dari styrofoam seperti ini supaya bisa kita manfaatkan kembali. Jadi akan sangat sayang sekali kalau misalkan kita buang. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya, dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Oke teman-teman, untuk bahan pertama di sini kita siapkan tentunya bahan bakunya, yaitu gabus atau styrofoam, bahan yang mudah sekali kita dapatkan di sekitar rumah kita teman-teman. Kemudian untuk bahan kedua di sini kita siapkan wadah. Untuk wadahnya pun bebas, saya menggunakan wadah bekas, botol bekas yang sudah saya potong. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah styrofoamnya ini kita potong kecil-kecil terlebih dahulu teman-teman. Nah, setelah kita potong seperti ini, nanti untuk kebutuhannya kita sesuaikan saja. Kemudian di sini kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan. Ini adalah bensin, bisa menggunakan Pertamax maupun menggunakan Pertalite ya teman-teman. Nah, untuk cara prosesnya seperti ini. Jadi prosesnya sangat simpel dan sangat mudah sekali. Ini adalah wadah yang akan kita pergunakan. Ini kita isi bahan bakar terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Pertamax teman-teman. Nah, untuk kebutuhannya pun nanti bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kita masukkan styrofoam yang sudah kita potong kecil-kecil ini ke bagian bensin atau ini ya, Pertamax. Nanti otomatis si styrofoamnya dia akan melebur teman-teman. Nah, ini kita masukkan sampai nanti cairannya berubah seperti kental ya teman-teman. Kalau ini kan masih cair, jadi nanti seperti bentuk lem. Oke, setelah bercampur kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman, dan ini sudah bisa kita pergunakan di berbagai kebutuhan. Untuk yang pertama sebagai contoh saja, misalkan di rumah teman-teman gentengnya bocor, genteng seng, asbes maupun genteng genteng tanah, ini bisa kita pergunakan untuk menambal genteng yang sudah bocor tersebut. Sebagai contoh ya, ini ada genteng seng kecil seperti ini, akan saya tambal. Ini nanti hasilnya akan jauh lebih bagus daripada nanti teman-teman mengganti yang baru, karena harus mengeluarkan biaya ya teman-teman. Tapi kalau misalkan punya stok tidak apa-apa. Nah, sebagai contoh pada bagian bawahnya tinggal kita tambahkan lakban saja nanti. Kemudian pada bagian atasnya ini teman-teman, nanti tinggal kita tambahkan sedikit cairan ini saja, dan kita tunggu sampai kering. Nanti hasilnya akan mengeras sangat kuat sekali teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi ini bisa menjadi alternatif darurat buat teman-teman di rumah yang misalkan di rumah itu gentengnya bocor semuanya. Bisa kita tambal dari arah atas ya. Genteng seng, genteng asbes maupun genteng tanah. Ini sudah kita tambal, ini kita tunggu sampai mengering, nanti hasilnya akan kembali pulih. Jadi tidak akan rembes lagi teman-teman. Ini sudah sangat bagus sekali ya. Ini nanti akan mengeras seperti batu teman-teman. Kemudian untuk manfaat kedua, cairan ini bisa kita pergunakan untuk mengantisipasi tembok-tembok di rumah kita yang rembes ya teman-teman. Biasanya terkena air hujan, kemudian air dari sumur juga biasanya basah pada bagian temboknya. Ini bisa kita pergunakan untuk mengantisipasinya. Sebagai contoh saja ya, ini ada tembok batako, karena memang rumah yang saya tinggal itu belum diplester ya. Jadi seperti ini. Sebagai contoh, kalau misalkan pas ada retakan-retakan seperti ini teman-teman pada bagian temboknya, itu bisa kita tambal dengan menggunakan ini. Jadi kita tidak perlu membeli aquaproof teman-teman. Jadi seperti ini, tinggal kita tunggu sampai mengering. Sebagai contoh lagi, di sini ada sendal yang sudah saya potong.
Jadi kombinasi antara styrofoam dan juga bensin ini juga bisa kita manfaatkan sebagai pengganti lem. Tapi supaya hasilnya lebih maksimal, teman-teman, di sini bisa kita kombinasikan lagi dengan menggunakan satu bahan. Di sini kita siapkan satu bahan. Kemudian teman-teman, di sini kita sediakan bahan yang selanjutnya, yaitu bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Ini adalah lem kastol ya. Jadi kalau kita hanya menggunakan lem kastol dan juga ini, jadi ketika menggunakan lem ini saja atau menggunakan lem ini saja hasilnya kurang maksimal. Tapi setelah kita kombinasikan, teman-teman, nanti teman-teman bisa melihat hasilnya ya. Untuk perbandingannya nanti bisa menggunakan perbandingan 1:1, teman-teman. Oke, setelah bercampur menjadi satu seperti ini, teman-teman, lem ini sudah bisa kita pergunakan. Ini kekuatannya jauh lebih bagus, bisa 10 kali lebih kuat, teman-teman. Untuk cara mengelemnya pun juga sangat mudah sekali ya. Tinggal kita lemkan saja ke bagian media yang ingin kita lem. Sebagai contoh, ini ada sendal yang tadi sudah kita potong. Kita oleskan ke bagian dua sisi, teman-teman. Sisi yang satu dan juga yang satunya juga, supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Oke, seperti ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya tinggal kita tempelkan saja ke bagian media yang ingin kita lem, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini tidak terlalu rapi, tidak apa-apa, karena ini hanya sebagai contoh saja. Jadi misalkan kalau nanti ingin mengelem, usahakan sisa-sisa pada bagian sampingnya nanti langsung kita bersihkan ya. Karena sekali menempel ini langsung tidak bisa kita lepas lagi, teman-teman. Oke, seperti ini. Kita tunggu sampai mengering terlebih dahulu. Oke, sambil menunggu lemnya kering, teman-teman, ini juga bisa kita manfaatkan untuk membantu pekerjaan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, di depan ini ada beberapa sampah yang susah sekali untuk saya hidupkan ya, karena kemarin hujan. Kemudian di sini ada alat yang sudah saya buat kemarin, teman-teman. Ini menggunakan bekas kipas tutup kipas angin ya. Teman-teman nanti bisa membuatnya sendiri. Ini sangat bermanfaat sekali. Jadi tangan kita tidak kotor untuk menggaruk-garuk sampah seperti ini, teman-teman. Nah, untuk cara pembuatannya pun juga sangat mudah sekali. Teman-teman bisa lihat di video saya sebelum-sebelumnya. Nah, ini campuran antara styrofoam dan juga bensin ini bisa kita manfaatkan untuk membantu pekerjaan kita, yaitu untuk membakar sampah yang ada di sekitar rumah kita, meskipun sampahnya basah, teman-teman. Sebagai contoh ya. Nah, seperti ini. Ini juga sangat cocok sekali buat teman-teman yang hobi camping maupun mancing, karena bisa menjadi alat bakar yang ini mudah sekali. Nah, seperti ini. Tinggal kita tunggu sampai sampahnya hidup, teman-teman. Ini bisa kita taruh di wadah ya, tapi jangan terlalu lama-lama karena nanti dia mudah kering. Sebagai contoh seperti ini, sangat mantap sekali. Nah, setelah lemnya mengering, teman-teman, kurang lebih hasilnya seperti ini. Benar-benar sangat kuat sekali. Kalau misalkan tidak kuat, pasti dia akan lepas. Ini benar-benar sangat mantap sekali, teman-teman. Jadi kombinasi antara tiga bahan ini benar-benar sangat mantap sekali kita pergunakan untuk membuat lem. Kalau yang dua bahan tadi bisa kita pergunakan untuk berbagai kebutuhan juga, teman-teman. Nah, untuk sendal bekas seperti ini juga jangan dibuang, karena kemarin juga sudah saya buatkan videonya cara membuat alat yang tentunya akan sangat bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Ini bermodalkan dari sendal bekas juga, teman-teman. Oke, teman-teman, semoga ide rahasia ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya, teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.